Kerajaan Allah. Kerajaan Allah, rajanya siapa? Tuhan Yesus, betul? Yesus waktu dicobai di padang gurun, dia ada getar-getar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Taruh saya minum dulu ya. Saya agak grogi juga. Ayo kita kasih tepuk tangan buat kita semua, come on. Kasih tepuk tangan juga buat saya supaya semangat ya. Karena ini baru buat saya, ini baru pertama kali saya sampaikan, jadi bukan berulang-ulang, jadi new buat saya. Jadi kerajaan Allah itu rajanya Tuhan Yesus, amin ya. Amin. Jadi saya sampaikan tadi, Tuhan Yesus itu ketika ketemu sama setan, dia nggak getar, dia nggak goncang di padang gurun. Beda sama kita, mungkin ya kita belum ada pengalaman ya, mungkin ada juga Bapak Ibu yang punya pengalaman. Tapi Tuhan Yesus di sini sebagai raja, dia nggak kayak ketakutan begitu ya, dia nggak kayak kaget gitu, enggak, tapi dia hadapin. Kita semua tahu ceritanya. Kemudian waktu Tuhan Yesus di atas kapal bersama lagi dalam perjalanan ya, kemudian menuju satu tempat, dia naik kapal bersama dengan murid-muridnya, ada badai, ada ombak yang menerjang kapalnya. Bapak Ibu tahu cerita itu? Tuhan Yesus ngapain? Apa? Tidur di buritan. Kalau kita diterjang begitu kan pasti udah panik juga ya. Saya pernah waktu itu di Kupang, Bapak Ibu, saya kan tugas pekerjaan saya itu mendampingi gereja-gereja mitra supaya dana yang diberikan dari organisasi kami itu digunakan dengan sebagaimana mestinya. Itu pekerjaan saya, melayani gereja-gereja. Nah, sempat saya ditugaskan di Kupang dan Pulau Semau. Ada yang tahu Pulau Semau? Nggak tahu ya. Jadi nanti keluar dari sini belok kiri. Masih jauh. Nah, Pulau Semau itu berdekatan dengan Pulau Kupang. Jadi Pulau Kupang begini, nggak ada gambarnya sih ya. Pulau Kupang begini ya, Bapak Ibu coba bayangkan aja. Nah, Pulau Semau itu kecil ya. Cuma jaraknya naik boat itu 30 menit cuma nyebrang. Nah, di lautnya itu agak dalam, Palung. Nah, ini yang saya mau sampaikan ini, Pulau Semau yang saya kunjungi setiap bulan itu, biasanya saya nyebrang itu 30 menit pakai boat yang memang biasa disewa dengan orang-orang lain gitu. Ya, dengan penduduk-penduduk Pulau Semau. Tapi waktu hari itu saya kayaknya kalau misalnya sewa boat sendiri itu bisa deh, gitu ya, karena kan dibiayain kantor ya. Jadi kemanapun kita dibiayain kantor. Nah, waktu itu kalau misalnya pakai penyeberangan biasa, ini kan harus dari ujung ke ujung lagi gerejanya. Nah, jadi saya itu ngambil ide gitu ya, supaya nyewa boat itu ngelewatin pulaunya. Jadi begini, biasanya begini, jadi begini. Jadi waktu lebih cepat memang. Kalau misalnya perjalanan biasa harus nyebrang yang sehari-hari itu 30 menit, perjalanan daratnya itu bisa sampai 1,5 jam. Jadi kalau langsung melewati laut di ujung itu bisa sampai ya cuma 50 menitan kurang lebih. Dah, aman tuh. Selesai, udah ngobrol-ngobrol sama gereja, selesai semua yang kita bahas, pulanglah ada jam 4 pulang, masih siang itu, masih sore ya, masih terang lah. Ngobrol-ngobrol sampai ke dermaganya, boatnya udah ready, ngobrol-ngobrol, foto-foto gitu ya. Akhirnya saya berangkat juga jam 5, masih terang Bapak Ibu. Tapi pas udah mau masuk gitu ya, nyebrang selat itu atau apa itu namanya, laut apa gitu, itu ada pertemuan arus antara arus yang dari Kupang dan arus yang dari Australia. Saya nggak tahu itu jam 5, jam setengah 6 itu baru start gitu, baru mulai. Bapak Ibu. Nah, jadi saya berdua sama teman saya dari Kupang untuk mendampingi saya selama di Pulau Semau, dan ada 2 nahkoda yang di belakang sama yang di depan. Jadi kita berempat lah. Kan kita sewa private ya, boat itu, perahu kecil itu. Kemudian pas udah masuk gitu ya, di tengah-tengah laut, nahkoda yang depan itu bilang sama yang pegang motor yang di belakang, kita lanjut.
lanjutkah? Gitu kan, bahasa Kupang kan begitu ya. Kita lanjutkah gitu. Terus yang di belakang, lanjut artinya lanjut saja gitu ya. Padahal itu udah begini-begini gitu ya. Nah jadi jam 5:30 mau sampai ke 6 itu langsung gelap dong Bapak Ibu. Itu gelap banget. Dan saya baru ngerasain di tengah laut itu seperti itu gelap, nggak ada cerita kalau misalnya kita juga nggak pakai vest gitu ya. Itu di tengah laut, kalau misalnya ini kapal pecah ke belah dua, udah kita pasti hilang. Jadi hari itu ada kejadian, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau dalam perjalanan ini saya hilang Tuhan, aku serahkan nyawaku kepada Engkau Tuhan. Ya, udahlah dalam perjalanan tugas kantor saya meninggal, udah saya dikenang pasti begitu ya. Tapi puji Tuhan hari ini bisa ada ya, nggak kejadian. Jadi hari itu yang harusnya 50 menit perjalanan, itu kita tempuh dalam 2 jam. Bayangin di laut, lepas ya, gelap, nggak ada siapa-siapa. Jadi saya cuma pegangan gitu ya, udah dihempasin mau ombak itu, baju udah basah semua. Jadi pas ngeliat Pulau Kupang yang ada lampu-lampunya itu udah, aduh puji Tuhan, akhirnya gua mati, nggak selesai hidup gua gitu. Jadi kebayang Bapak Ibu waktu Tuhan Yesus tuh bisa tenang tuh, heran gitu, hebat banget gitu. Nah dialah Raja yang kita sembah, namanya Tuhan Yesus ya. Jadi dia nggak getar. Kemudian bahkan dia sudah tahu gitu ya, kalau misalnya ada ya aniaya, kita tahu cerita itu, dia sampai disiksa, disalibkan, dan dia mati, tapi dia bangkit. Itu artinya Tuhan Yesus yang kita sembah itu nggak bisa dikalahkan sama apapun. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah hari ini itu nggak bisa dikalahkan, bahkan sama maut sekalipun. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu ya, bahwa menerima kerajaan Allah ini itu pada dasarnya kita menempatkan hidup kita dalam perimeter tahu ya, dalam jangkauan perlindungan dari Tuhan kita, dari benteng yang tertinggi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian saya mau kasih tahu juga, boleh next? Ini sudah ya tadi. Jadi kerajaan Allah di mana Tuhan Yesus sebagai Raja itu tidak bisa diguncangkan dan tidak bisa digulingkan. Boleh next? Nah saya mau ajak Bapak Ibu ini kalau kita lihat kerajaan Allah itu digambarkan sebagai ya kota benteng ya, kota benteng. Kita lihat di Mazmur 46 ayat 5 sampai berapa itu ya? 7. Saya bacain buat Bapak Ibu. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Kalau Allah ada di dalam kita, hidup kita tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut ya saat ini. Bapak Ibu lihat, bangsa-bangsa pada ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ya Indonesia sih nggak perang ya, aman. Tapi nggak tahu nanti berapa tahun lagi, berapa abad lagi. Kita harus siap mulai dari hari ini. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nanti kita akan bahas Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu seperti kota benteng. Kalau kita ada di dalam kota benteng, pasti ada keamanan. Amin. Ada ketenangan. Amin. Ada kedamaian. Orang yang memerintahnya adalah Raja Damai, Tuhan Yesus. Betul gak? Pasti dong ada kedamaian di dalam kerajaannya. Jadi meskipun situasi goncang, situasi kacau di luar, kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, pasti ada damai. Kerajaan Allah bicara soal, bukan soal makanan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, kasih, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saya mau kasih tahu mengenai kota benteng ini. Ada contoh ya tentang benteng Konstantinopel. Bapak Ibu tahu ini benteng Konstantinopel di mana? Eropa. Di Turki, betul. Siapa yang udah pernah ke Turki? Sudah ya Pak? Oh,
Saya sih belum Pak. Ya, yang belum semoga suatu hari nanti kita bisa ke sana, bisa lihat benteng Konstantinopel. Jadi benteng ini ada punya sistem 3 lapis. Yang pertama terdiri dari parit luar sedalam 10 meter, bayangin dalamnya 10 meter gitu ya. Kemudian lebarnya itu 20 meter. Kemudian tembok yang pertama setinggi 8 meter. 8 meter semana ya? Ini kayaknya 4 meter, jadi 2 kali ini. Kemudian tembok 2 dalam, ya, yang paling dalam yang itu setinggi 12 meter dengan ketebalan sampai 5 meter. Nah, benteng Konstantinopel ini saya pelajari itu nggak bisa ditembus sama kerajaan-kerajaan yang lain. Sampai ada satu kerajaan, jadi ini bertahan ratusan tahun sampai mungkin ribuan tahun, sampai ada satu kerajaan yang bikin meriam, itu meriam bolanya itu setinggi saya. Ini bolanya segini, ya, bola meriamnya. Jadi yang masih jadul begitu. Nah, kebayangkan meriamnya segede apa kalau misalnya bola pelurunya segede badan saya, itu besar banget baru jebol, gitu ya. Kemudian ada benteng yang kedua namanya benteng Troy, benteng Troya. Ada yang tahu cerita tentang benteng Troya ini? Benteng Troy. Kalau film Troy tahu? Tahu ya? Saya ceritain sedikit buat yang belum tahu ya. Jadi benteng Troy ini salah satu yang terkuat juga ratusan tahun dari kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi nggak bisa ditembus benteng Troy ini. Jadi satu hari bangsa atau kerajaan Troy ini capek lah berperang ya. Mereka mau aman-aman aja. Nah, ada satu bangsa namanya bangsa Sparta. Bangsa Sparta itu bangsa ya di kerajaan Romawi begitu. Jadi itu bangsa yang cukup besar. Itulah yang belum mereka berdamai, gitu istilahnya begitu. Nah, kemudian bangsa Troy ini datanglah ke bangsa Romawi, bangsa Sparta ini. Diutuslah 2 pangeran dari bangsa kerajaan Troy ini untuk datang ke bangsa Romawi, bangsa Sparta. 2 pangeran ini diutus, jadi mereka nyebrang gitu ya, lautan gitu, akhirnya nyampe lah di bangsa Sparta ini. Kemudian mereka deal begitu ya, deal ya bro, gitu, kita nggak usah perang-perang ini, capek gitu ya, kita apa ya bahasanya MOU ya, surat perjanjian ya, bahwa kita jadi bangsa yang berdamai aja. Oke, siap, thank you ya, cabut ya, gitu, cabutlah, pulanglah 2 pangeran ini kembali ke kerajaan Troy. Nah, udah balik di atas kapal di lautan lepas, kan ada 2 pangeran tadi ya. Nah, adiknya ini itu tiba-tiba datanglah ke abangnya. Jadi kalau misalnya bahasa ngobrol-ngobrolnya saya bisa ilustrasikan begini, bang, gue mau cerita bang, tapi lu jangan marah ya. Tapi lu jangan marah ya. Iya, kenapa gitu kata abangnya. Gue bawa perempuan bang dari bangsa Sparta. Hah? Perempuan? Perempuan apa? Bukannya banyak di kerajaan Troya gitu. Enggak bang, ini gue cinta gitu sama perempuan ini. Terus siapa perempuannya? Gitu ditanya sama abangnya. Perempuannya itu permaisuri Raja Sparta, Raja Romawi. Coba dibayangin. Ya, jadi baru perjanjian damai gitu. Ini istrinya Raja Romawi bangsa Sparta itu dibawa sama si adiknya ini. Kebayangkan Bapak Ibu betapa si bangsa Spartanya bisa marah gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita si abangnya juga bingung. Ini kalau dibalikin ya kita juga berperang juga. Ya kalau misalnya gue serahin adik gue ini, ya gue nanti dimarahin papa gue gitu. Apa gue cemplungin aja ke laut ya gitu. Jadi akhirnya abangnya itu memutuskanlah untuk ya udah kita pulang aja, kita ngobrol sama papa kita. Akhirnya tetaplah tinggal si perempuan permaisuri dari bangsa Sparta itu di kerajaan Troya. Nah, singkat cerita, bangsa Sparta ini marah kan Bapak Ibu ya. Marah, kemudian mereka mengumpulkan sekutu-sekutunya, kita menyerang bangsa Troya. Singkat cerita nggak bisa ditembus. Ini benteng nggak bisa ditembus. Akhirnya
mereka ngambil strategi itu kurang lebih begini. Jadi mereka pura-pura kalah karena udah berperang-perang itu nggak tembus-tembus. Akhirnya mereka tinggalkan kayak semacam satu patung kuda seperti ini. Next, bisa? Ini namanya patung kuda Troya. Patung kuda ya sembahannya bangsa Sparta. Tinggallah di bibir pantai itu, dan bangsa Troya itu ngelihat, oh, bangsa Spartanya udah pulang, padahal sebenarnya mereka pergi ke teluk yang lain, gitu ya, supaya mereka bisa bersiap-siap. Nah akhirnya si penasihat raja dari kerajaan Troya itu bilang, ini patung ini punya bangsa Sparta, kita bakar aja Pak ya, gitu. Dibilang begitu. Ternyata penasihat satu lagi nggak usah dibakar, kita bawa aja ke dalam kerajaan kita tunjukin sama masyarakat bangsa kita bahwa bangsa Sparta itu sudah kalah dan mereka sudah pulang. Jadi dibawalah ke dalam kerajaan si Troya ini. Jadi mereka akhirnya bersukaria, pesta pora hari itu, mabuk-mabukan sampai suatu malam. Di tengah malam ternyata ada 40 bangsa Sparta yang ada di dalam patung ini. Jadi ketika mereka udah bangsa Troya itu udah mabuk-mabukan, udah tiduran gak jelas begitu, bangsa Sparta ini keluarlah dari patung kuda ini. Dan akhirnya mereka pertama kali membuka bentengnya dulu dari dalam pintunya, kemudian dikodein, ayo masuk semua. Jadi akhirnya bangsa Troya dengan benteng itu yang tadi tebal yang bisa ditembus itu, akhirnya bisa jebol dengan cara begini. Bapak Ibu, pelajarannya tahu, kadang bukan bentengnya yang jebol dalam hidup kita, bukan perlindungan Tuhannya yang jebol, benar nggak Bapak Ibu? Tapi kita membiarkan diri kita ini, itu yang membuka celah sedikit, itu sudah cukup kok. Ya, membuka celah sedikit supaya si benteng ini, bukan benteng ya, supaya si patung ini masuk. Celah sedikit aja itu bisa menghancurkan. Jadi akhirnya sampai rajanya itu juga dibantai. Jadi habislah bangsa Troya. Ya. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita buka celah aja sedikit, itu kita pasti hancur. Kurang lebih seperti ini. Contohnya apa Pak? Ya misalnya kalau di kantor gitu ya. Kalau di kantor biasa kan sama temen, ya mungkin lawan jenis kita ketemu gitu ya. Kita ketemu terus kita gimana ya contohinnya ya? Ketemu tiap hari bisa aja ngegombalin begitu ya. Kamu habis minum alkohol ya, misalnya nih kayak cowok ke cewek kita, atau misalnya saya deh ya. Kamu habis minum alkohol ya? Kenapa emang? Iya, senyumnya memabukkan. Itu kan harusnya nggak boleh ya, itu kan harusnya ke istri gitu. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama jam 12? Apa tuh? Iya, jam 12 kesiangan. Kalau kamu kesayangan. Itu bisa celah loh Bapak Ibu ya. Jangan sampai juga kita sama lawan jenis gitu ya, kita mungkin Bapak Ibu nggak kerja di kantor, mungkin di tempat usaha gitu ya, ketemu sama orang yang itu lagi, dan mungkin ada satu ketertarikan yang buka celah gitu ya, terus ngombalin, aduh aku mau bersih nih, haji, tapi hajinya begini. Ya jangan ya. Atau yang perempuan apa ya contohnya ya, kayak misalnya yang ngelihat status orang gitu ya, suaminya begini-begini terus di screen capture gitu, terus diomongin sama orang lain, itu bukan celah juga ya. Terus yang di kantor, yang di pemerintahan juga gampang lah, bisa lah korupsi sedikit. Jangan ya Bapak Ibu, jangan kasih celah, jangan buka pintu sedikit pun. Kalau buka pintu sedikit pun, buka celah, kita akan hancur seperti cerita itu tadi. Selanjutnya, nah ini saya mau sambungkan dengan cerita atau kisah Daud, bicara tentang Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang
Pedang itu bicara soal pertempuran jangka pendek, bener ya? Kemudian tombak itu pertempuran medium lah ya. Dan lembing. Jadi pedang, tombak, dan lembing. Lembing ini jarak jauh. Saya pelajari tombak dan lembing bedanya apa sih? Kalau tombak itu ada besinya. Ada besinya. Saya memang nggak cantumkan di sini. Bapak Ibu bisa search aja di Google. Kemudian lembing itu ternyata dibuat lebih thin, lebih enteng supaya bisa ditembak dari jarak jauh. Tetapi aku mendatangi engkau, kata Daud, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, ya, Tuhan semesta alam itu kalau dalam bahasa aslinya itu, next boleh? Itu Jehovah Zebaot. Bisa bilang sama-sama saya, Jehovah Zebaot. Jehovah Zebaot. Tuhan semesta alam. Jadi kalau misalnya Daud tadi bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, itu berarti dia raja di atas segala raja. Nah, kalau misalnya ini, kalau Bapak Ibu lihat di gambar, itu ada Zava di sini saya cantumkan ya. Itu kayak semacam artillery, betul ya. Kalau ini lagi sariawan sebenarnya Bapak Ibu. Ini susah sebenarnya ngomong. Saya mau tuker jadwal sebenarnya, coba yang harus saya hadapi ya, goncangan ini. Lagi sariawan di bawah lidah lagi, ada Tuhan Yesus tolong. Jadi Zava ini kayak semacam artilerinya gitu ya, yang menyertainya itu banyak sekali gitu. Nah, Jehovah Zebaot itu sebagai pemimpin yang tertinggi, raja yang tertinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dibilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, berarti kurang lebih beginilah. Nggak kelihatan loh. Makanya tadi di situ, kamu datangin aku dengan pedang. Oke, pertempuran jangka pendek ya. Mungkin Bapak Ibu saya bisa analogikan, pertempuran apa nih yang sekarang lagi dihadapi? Kemudian kamu mendatangi aku dengan tombak. Mungkin nanti ini, nggak sekarang. Mungkin ada nanti. Mungkin nggak hari ini. Mungkin bulan Desember mungkin bulan Januari. Kemudian pertempuran jarak jauh dengan lembing. Mungkin nggak tahun ini, tahun depannya lagi, Bapak Ibu. Tapi kalau itu datang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, datanglah seperti Daud. Aku datangin semua masalah, semua guncangan, semua hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi kalau Bapak Ibu bayangin, yang datang tuh segini banyak loh bersama-sama dengan kita. Jadi jangan takut. Makanya kalau misalnya kita ada dalam kota benteng perlindungannya Tuhan, itu kita udah pasti menang. Nggak bisa dipungkirin lagi, pasti menang gitu. Kalau sekarang kita, kok saya ngerasa salah sih, ngerasa kalah, bukan salah, kok ngerasa saya kalah. Coba cross check, ada nggak celah-celah pintu-pintu yang dibukain? Mungkin gara-gara itu salahnya, kalahnya. Jehovah Zebaot, Tuhan semesta alam. Gelar ini menggambarkan Allah sebagai jenderal tertinggi, panglima dari semua tentara surgawi. Kalau dia bersama-sama dengan kita, nggak ada lawan kita. Amin. Saya mau ceritain tentang Jane McCluskey. Nah, ini sekali lagi, ya, sariawan ini yang bikin. Next boleh? Nah, ini tadi sudah, bukan kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita berjalan. Kita bilang sama-sama dengan saya ya. 1, 2, 3. Bukan kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita, lebih kencang, come on. Bukan kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita berjalan. Kita berjalan dengan Allah semesta alam, Jehovah Zebaot. Saya mau ceritain tentang, next bisa, Jane Marczewski. Jane Marczewski. Aduh, punya nama ini susah banget. Jane Mar aja, Jane Mar ya. Nah, Bapak Ibu tahu dia siapa? Nggak ada yang tahu ya? Saya udah kasih tahu tadi. Jane Marczewski. Jadi ceritanya Bapak Ibu, ya mungkin kita nggak ada mengalami kegoncangan yang seperti dia alami. Tapi dia bilang begini, saya punya kesempatan 2% untuk bertahan.
Dan 2% itu bukan 0%. Jadi si Jane ini divonis ada cancer gitu, saya lupa cancernya apa. Tapi sudah menjalar ke tulang belakang, ke paru-paru dan ke liver. Dan dokter vonis itu, lu kehidupan lu cuma bisa 2% doang. Cuman 2% dibilang sama dokter. Tapi dia bilang, saya punya kesempatan 2% untuk bertahan. Dan 2% itu bukan 0%. 2% berharga. Dan saya berharap kita tahu betapa menakjubkannya 2% itu. Next bisa. Dia pegang ini, Amsal 24 ayat 16. Dia pegang firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Dia titik-titik di sini pengingat dia. Ya, titik pertama mungkin dia kena cancer. Titik kedua, kansernya udah menyebar, tadi dia bilang ke tulang belakang, ke paru-paru, ke liver, ke organ dalam. Titik yang ketiga, rambutnya udah habis semua, badannya tambah kurus kering. Titik keempat, dia ditinggalin sama suaminya. Ada nggak ya begitu kondisinya sekarang? Ada nggak yang ngalamin guncangan seperti separah ini mungkin? Tapi dia bilang, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sampai satu hari, dia umurnya 30 sekarang. Sampai satu hari, dia punya kesempatan untuk tampil di American Got Talent. Jadi dia mencobalah gitu ya. Dan dia ciptain satu lagu dengan kondisi dia seperti ini, judulnya tuh It's Okay. Kalau kita bilang sekarang it's okay, ya it's okay. Coba bilang dalam kondisi dia, it's okay nggak? Coba kita lihat ya. Bisa next videonya? Suaranya bisa? Kita lihat aja sebentar. Awesome. I'm so happy to be here. Oh, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Did you sing? Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's Okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and the liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and You do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. All right, sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime.
great singers this year. And I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else. Dia bilang, Anda tidak bisa menunggu sampai hidup tidak sulit lagi sebelum Anda memutuskan untuk bahagia. Ya, saya nggak tahu ya kapan kita semua bisa ada di momen itu. Ketika udah divonis hidup lo tinggal 2% lagi, tapi dia tetap berjuang dan memutuskan untuk tetap bahagia, memutuskan untuk tetap berjuang. Siapa yang bersama dengan kita, Bapak Ibu? Tuhan. Yesus Tuhan semesta alam, Jehovah Zebaot. Itu yang pertama. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua sesungguhnya, kalau kita semua ada di dalam Kristus, kita bukan hanya penduduk dunia yang rentan dan mudah hancur. Kita adalah pewaris dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Itu yang pertama, menerima dan tinggal dalam kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus yang menjadi Raja, nggak akan goncang. Yang kedua, kunci supaya kita tetap bertahan di tengah goncangan, mengucap syukur. Bilang sama-sama saya, mengucap syukur. Mengucap syukur mengubah yang pahit menjadi lebih baik. Bapak Ibu tahu nggak peristiwa mengucap syukur itu pertama kali diucapkan di mana? Ternyata ada di Kejadian 29 ayat 1 ayat 31. Itu peristiwa si Lea waktu itu. Jadi Bapak Ibu tahu Lea itu siapa? Istri aku. Istri Yakub, bukan jeans ya. Jeans Lea itu bukan ya. Nah, si Lea ini Bapak Ibu tahu ceritanya bahwa dia itu tidak dicintai oleh si Yakub. Ya. Dia itu hidup dengan penolakan, terus-menerus bersaing untuk mendapatkan kasih sayang suaminya Yakub yang jelas-jelas lebih menyukai adiknya, ya, Rahel. Nah, di Kejadian 29 ayat 31 ini dia bilang begini. Next bisa. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, ketika mengucap syukur itu banyak hal yang terjadi, dicatat di dalam Alkitab buat kehidupan si Lea. Memang dia nggak dicintain Bapak Ibu, tapi waktu dia meninggal, dia ada bersama dengan Yakub di satu kuburan. Padahal yang dicintai itu Rahel. Rahel dikuburkan di mana? Di tengah perjalanan menuju Bethlehem. Tahu keturunannya Lea itu siapa? Salah satunya itu Yehuda yang tadi kita baca. Kemudian ada juga suku Lewi. Jadi suku atau imam yang melayani bait suci. Dari garis keturunan Lea ada Yehuda, ada juga Raja Daud, dan ada Tuhan Yesus. Kekuatan mengucap syukur itu bisa merubah peristiwa loh. Dahsyat banget. Makanya Bapak Ibu ketika dalam goncangan, dalam situasi yang gak menentu yang Bapak Ibu sedang alami hari ini, coba deh mengucap syukur. Lihat bedanya. Time's up. Boleh gak 5 menit lagi? Ya, penting ini. Saya punya anak Bapak Ibu, mana anak saya? Shannon. Saya tuh gak mengucap syukur. Jadi ceritanya hari Kamis kemarin, latihan lah, ya, latihan basket. Saya mau ceritain tentang hidup saya aja. Latihan basket, tahu nggak? Latihan ini bukan sekali 2 kali, udah dari 4 tahun yang lalu. Tapi saya lihat hari itu permainannya, aduh. Sampai teman-temannya yang main sama dia juga, aduh. Begitu Bapak Ibu, kesel saya, kesel.
Padahal sepele banget ya kalau menurut Bapak Ibu. Tapi perjalanan saya, perjuangan saya dan istri mendampingi Shannon itu sudah cukup banyak gitu. Kok progresnya cuma sebegitu? Akhirnya hari itu saya memutuskan untuk diam. Biasanya itu saya marahin dia. Ya, Shannon stres gak? Stres, saya juga stres ya lihat kamu. Tapi hari itu saya memilih untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Karena saya nggak tahu perjalanan dia. Saya bilang sama dia, sehari ini saya lihat kamu mainnya berantakan, masih berantakan. Padahal udah 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau misalnya nanti umur 15, 16, kamu jadi the best player, best scorer gitu. Itu saya percaya bukan karena kuat dan gagah orang tuanya sama dia, tapi karena anugerah Tuhan. Ada peristiwa yang dibalikkan gitu ya, yang harusnya biasa aja jadi excellent. Itu karena apa? Karena hari ini kita mengucap syukur buat apa yang sudah ada di tangan kita, buat anak-anak kita, buat istri, buat orang tua, buat suami kita, buat situasi yang kita alami sekarang. Mengucap syukur. Meskipun situasi mungkin yang hari ini Bapak Ibu melihat ini kurang relevan. Saya punya dana pensiun belum ada. Betul belum ada. Tapi jangan ke situ kita pegang. Kita pegang di dalam kerajaan Allah. Kita pegang firman Tuhan. Seperti tadi si Jane tadi pegang firman Tuhan, tinggal 2% dia pegang Amsal 24 tadi. Dia dapetin sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Itu yang kedua, mengucap syukur. Seperti Tuhan Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Bisa next? Itu terjadi mujizat. Mengucap syukur mampu mengubah keadaan kita. Bilang sama-sama saya. 1, 2, 3. Mengucap syukur mampu mengubah keadaan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita pulang menemuin situasi gitu ya, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin hari ini kita aman-aman aja Bapak Ibu, karena kita sedang di gereja. Bisa lah gampang mengucap syukur. Tapi ketika pulang dari tempat ini, bisa nggak Bapak Ibu mengucap syukur untuk situasi-situasi yang Bapak Ibu alami? Nanti mungkin pulang dari sini udah serempetan. Mungkin pulang dari sini cekcok istri sama suami atau sama anak. Tapi Bapak Ibu mengucap syukur untuk apapun yang terjadi, baik di rumah ini maupun nanti ketika kita pulang dari tempat ini. Yang terakhir, next, beribadah. Ini kunci yang ketiga, beribadah dengan cara yang berkenan, takut dan hormat. Saya mau kasih aplaus dong buat tiap minggu kita ibadah di sini. Ada yang ngatur Bapak Ibu. Tiap minggu kita sama-sama corporate beribadah. Kita boleh nggak kasih tepuk tangan buat teman-teman service team? Thank you. Terbantu sekali gitu Bapak Ibu bisa ibadah dengan nyaman, dengan tenang gitu. Karena ada yang ngurusin ibadah. Ibadah setiap minggu itu penting, tapi perlu juga ibadah di rumah. Perlu juga ibadah di tempat kerja, di kantor kita, di usaha kita. Jangan cuma ibadah hari Minggu doang, tapi tiap hari ibadah dengan cara yang berkenan. Berkenan itu artinya kita hidupnya tuh selaras dengan sifat dan kehendak Allah. Jadi motivasi kita benar Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Itu dengan cara yang berkenan, karena Tuhan pasti selalu melihat motivasi yang ada di dalam, bukan dengan pakaian apa kita, bukan dengan apa yang kita pakai, apa yang kita mau bawa, enggak, tapi lihat motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Benar enggak cari Tuhan? Saya mau ajak Bapak Ibu sebenarnya, bisa nggak buka kalender di handphone masing-masing? Kita mau coba hidup dengan beribadah dengan cara yang berkenan, takut dan hormat. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita puasa 40 hari. Ini kan udah di akhir minggu bulan Juli, Bapak Ibu, benar nggak? Bulan depan kita udah masuk di bulan Agustus. Betul ya? Saya mau ajak Bapak Ibu kesempatan hari ini supaya jadi momentum kita beribadah sungguh-sungguh, takut dan hormat kepada Tuhan. Kita cari Tuhan benar-benar. Tentu beda. Anak-anak yang belajar cuma sejam sama anak-anak yang belajar 10 jam itu pasti beda. Nilainya pasti lebih baik. Tapi kita ini sekarang mau berusaha ya. Kita mau cari sungguh-sungguh Tuhan. Kita lihat deh dalam kehidupan kita sehari-hari, keluarga kita, usaha kita, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat amazing. Tuhan yang beserta kita akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa pikirkan. Kalau kita punya Agustus sampai dengan Desember, itu saya sudah hitung ada 5 bulan. 1 bulan bisa nggak Bapak Ibu kita pecah aja.
Nggak usah langsung 40 hari kita puasa, aduh bisa kurus kita. Tapi kita pecah coba. 1 bulan itu ambil 8 hari, benar gak sih? Kan 5 bulan dikali 5 dikali 8 berapa? 40 ya, bener ya? Ambil 1 bulan 8 hari, boleh di weekend, ambil 1 hari lagi di weekday. Ambil 30 menit, harus doa, pujian, penyembahan, baca firman. Jangan cuma puasa. Puasanya dari kapan, Pak? Bolehlah dari makan malam terakhir sampai dengan makan siang. Itu aja dulu. Jadi nggak usah sampai puasa dari pagi sampai dengan malam gitu. Ya kalau misalnya kuat, Bapak Ibu terserah. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu di tempat ini GBI sepanjang jaya kita komitmen di 5 bulan terakhir ini sebelum bulan tahun ini berakhir, kita mau lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam bulan-bulan berjalan dan juga buat tahun 2027. Amin. Mau nggak Bapak Ibu yang mau boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan, ada ya. Saya pikir tadi, waduh berat banget ini gitu ya. Tapi saya mau ajak encourage, saya juga mau belajar ya. Saya belum cerita ini sama istri saya, tapi saya mau belajar, mau lakukan apa yang saya sampaikan. Terakhir Bapak Ibu, saya mau rekap. Yang pertama, menerima dan tinggal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, beribadah dengan cara yang berkenan, takut dan hormat. Next, boleh? Ini paling terakhir dari saya. Ini ada lukisan The Devil Checkmate, tahu? 1831. Itu dilukis oleh Frederick Moritz August Retz. Ya, itulah ya namanya, by Frederick. Nah, kalau Bapak Ibu lihat lukisan ini, itu seperti ya udah orang lagi main catur, terus ada malaikat di belakang. Ya. Nah, ini ceritanya memang nggak dicantumkan di dalam pameran lukisannya ya, di dalam museumnya atau dimanapun itu. Tapi kalau saya pelajarin ini The Devil Checkmate itu lagi bertarung begitu ya, bertarung kalau misalnya si manusianya yang warna biru itu kalah, lu serahin nyawa lo, begitu istilahnya ya. Nah, di situasi itu sebenarnya sudah skakmat si manusia ini. Jadi dia bingung begitu ya, si malaikat juga ngelihat, kalah mulu. Mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita ngambil langkah sendiri gitu tanpa tanya Tuhan, gitu kalah terus. Ya, seperti itu terus setiap bulan, setiap tahun begitu kalah, kok gue di sini aja sih gitu. Nah, tapi satu hari ada seorang grandmaster catur ngelihat lukisan ini. Tapi dia nggak ngelihat orang. Kalau saya kan tadi ngelihat orang baju merah, baju biru, ada malaikat, oke lah ya. Si grandmaster catur ini dia ngelihat meja caturnya, terus dia amat-amatin begitu ya. Dia amat-amatin. Wah, kaget dia. Ternyata Bapak Ibu masih ada, dia bilang masih ada satu cara lagi. Masih ada satu cara lagi. Masih ada tuh, dia kasih tahu sama orang-orangnya. Bang, masih ada satu bang. Masih ada satu cara lagi. Supaya dia enggak skakmat. Ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa di dalam Tuhan pasti ada satu pilihan lagi. Pasti ada satu jalan lagi. Amin. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan kemenangan pasti terjadi. Mungkin orang dunia bilang, lo udah skakmat, lo mati, lo pasti mati, gak ada jalan lain. Tapi di dalam Tuhan, di dalam kerajaannya pasti ada jalan keluar. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangun berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu.